Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa kabarnya? Kita memasuki hampir akhir bulan Oktober. Rasanya cepat sekali ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki masa raya Advent. Lalu kita bersama-sama akan merayakan Natal. Akan seperti apa Natal tahun ini kita rayakan, kita belum tahu. Apakah seperti tahun lalu penuh dengan ketegangan karena pandemi, atau sekarang agak lebih baik? Ya, kita berdoa saja. Tetapi di dalam menjalani kehidupan, marilah kita tetap mempunyai kehangatan kasih Kristus. Meskipun Natal masih jauh, kita tidak perlu hangatnya kasih itu menunggu Natal. Tiap hari kita harus merasakan kehangatan kasih Kristus agar dunia semakin tahu bahwa Dia sudah datang dan Dia sudah menjadi juru selamat dunia. Bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kembali kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa hari lepas hari kehidupan yang Engkau anugerahkan boleh kami nikmati. Meskipun ada banyak persoalan, beban berat, permasalahan yang kadang-kadang membuat hati kami menjadi beku. Namun kasih-Mu selalu menghangatkan kembali supaya kami tetap hidup di dalam kehangatan kasih Kristus. Dan dengan demikian kami boleh tetap menjadi saksi bagi kemuliaan kerajaan Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, supaya lewat firman Tuhan ini kami boleh semakin hadir di tengah masyarakat dan di tengah keluarga menyatakan Yesus yang hidup. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kemudian datanglah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akhir-akhir ini kita mendengar berita yang menarik tentang penangkapan orang-orang yang menjadi dalang dari peminjaman online itu, ya. Saya tidak terlalu banyak tahu, tetapi saya pernah menangani satu kasus dari pinjam online ini yang kebetulan saya kenal. Lalu orang itu minta tolong untuk saya doakan agar dia bisa melunasi, tetapi dia minta keluarganya tidak boleh tahu. Nah, saya tanya, kenapa ibu bersikap seperti itu? Apa suami tidak tahu? Dia nangis dan bilang, "Bapak tidak tahu, Bu, tolong jangan sampai tahu." Lah, ibu pinjam untuk apa? Dia diam, lalu dia katakan, "Ya itulah kesalahan saya, Bu. Saya tidak konsultasi pada Bapak, lalu saya pinjam online. Dan uangnya itu bukan untuk kebutuhan rumah tangga.
Karena untuk kebutuhan rumah tangga itu sudah ada dan ya katakanlah Bapak cukupkan. Tapi saya terpengaruh oleh pergaulan. Teman-teman saya itu mengadakan arisan untuk beli barang-barang mewah. Ya. Lalu ketika saya juga ikut ingin membeli barang-barang mewah, ya saya terpaksanya pinjam di online. Dan ternyata arisan yang saya perhitungkan dapat itu nggak dapat. Akhirnya utang saya kan berbunga dan semakin banyak. Nah saya tanya barangnya udah dapat? Udah. Lalu sudah dipakai, sudah lah. Kenapa nggak mau jual lagi? Ya itulah mau jual lagi, tapi ya saya juga bingung. Harganya kan tidak seperti ketika saya beli. Lalu saya tanya, kamu beli apa sih kalau boleh saya tahu? Dia diam lalu dengan tersipu-sipu malu dia katakan, saya sebetulnya beli tas Bu. Tas? Saya kaget. Oh beli tas aja kok harus pinjam online? Iya. Soalnya tas ini bermerek, harganya cukup mahal. Saya tanya berapa harganya? Ya dia katakan 8,5 juta. Waduh, saya bilang tas apaan tuh 8,5 juta? Ya itu memang ada mereknya gitu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, gengsi, pengaruh, pergaulan bisa menjadikan seseorang itu terjebak. Kalau mungkin memang dia terpaksa pinjam online karena kebutuhan untuk perut, ya orang masih berpikir baik. Tapi kalau hal seperti ini kemudian tidak bisa bayar, bunga berbunga, akhirnya kan dia terlibat dalam kesulitan. Pakai tas dengan gengsi tapi utangnya banyak, malah tidak karu-karuan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di satu sisi memang ada orang-orang yang tidak mampu menahan dirinya untuk tidak hidup dan mengikuti arus modernisasi. Oleh karena itu dia terjebak dalam pinjam online. Nah, Matius ini menggambarkan hal yang sama, ya, bagaimana adanya orang-orang yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi, lalu dia dikatakan sebagai orang-orang yang menjadi musuh masyarakat lah di sini dikatakan ya. Nah, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Nah, ya, dia memberikan cukai yang cukup tinggi. Dia tidak disukai. Tapi kemudian ketika dia berjumpa dengan Yesus, hatinya mengalami perubahan. Dia ingin dekat dengan Yesus, dia mengalami pertobatan dan Yesus pun menerima dia. Bahkan Yesus mau tinggal singgah makan di rumah Matius pemungut cukai ini. Lalu apa yang terjadi? Di satu sisi Yesus memberikan belas kasihan, kehangatan kasih, membuat Matius yang tadinya hatinya beku karena tega ya, memberikan cukai yang tinggi. Lalu dia kalau orang yang nggak bisa bayar, kemudian barang-barang dirampas dan sebagainya, itu hatinya beku. Tapi ketika dia merasakan kehangatan kasih Kristus, itu semua cair. Dia merasa, waduh aku ini orang berdosa, orang jahat, orang yang tega melukai perasaan orang miskin, orang yang butuh uang, butuh makan, kok aku tega ya. Nah, dia menangis di hadapan Tuhan dan Tuhan Yesus menerima dia. Tapi yang menarik adalah sebagian dari orang-orang yang beragama, yang mempunyai Tuhan saat itu, justru protes. Kenapa Tuhan Yesus mau terima orang seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus mau bergaul dengan orang berdosa? Dan Tuhan Yesus katakan, aku datang justru seperti seorang tabib yang mencari orang yang sakit. Aku gembala yang mencari domba yang hilang. Aku mencari orang yang berdosa. Aku mencari orang yang sakit, bukan yang sehat. Nah, kalau orang itu bersedia aku obati, maka dia akan menerima hidup baru. Tapi kenapa kamu yang mengaku orang-orang yang sudah bertuhan, tapi hatimu tetap beku? Kamu tidak punya belas kasih. Melihat Matius yang mengalami pertobatan, harusnya kamu bersyukur sebagai orang yang punya Tuhan. Aduh, ada lagi satu orang bertobat, puji Tuhan. Harusnya begitu. Bukan kamu kemudian mengkritik, bahkan menganggap aku pun bersalah. Nah, itu terjadi kenapa? Karena kamu menganggap dirimu bertuhan, tapi hatimu beku.
Ya, tidak punya belas kasih, tidak punya perhatian terhadap sesama, tidak memandang sesama sebagai orang-orang yang boleh menikmati kerajaan surga. Apakah kerajaan surga hanya milikmu? Kerajaan surga terbuka bagi orang yang mau bertobat, bukan untuk segelintir orang, tetapi untuk banyak orang yang mau mengalami pertobatan dan hidup di dalam kehangatan kasih Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara belajar dari firman Tuhan ini, mari sekarang kita melihat. Tidak jarang dalam kehidupan yang kita jalani, kita percaya kepada Yesus, tapi hati kita beku. Ya. Di tengah kehidupan ekonomi yang semakin susah, ada banyak orang yang semakin melarat, tapi hati kita tetap beku. Kita tetap memikirkan diri kita sendiri. Kemarin saya jumpa dengan satu keluarga yang mengatakan begini, kami kekurangan modal ya, dengan ekonomi yang sulit seperti ini. Kami mau jual sebidang lahan, ya, mereka punya tanah yang akan dijual. Tolong Bulani doakan supaya cepat laku dan nanti bisa untuk dipakai modal. Nah, saya tanya modalnya untuk siapa? Ya, untuk anakku. Anakku ini mau persiapan berumah tangga. Nah, di tengah suasana pandemi seperti ini, aduh susah sekali Bu. Lalu saya tanya berapa banyak karyawan yang sudah kamu PHK? Ya lumayan, dia katakan begitu. Lalu apakah kamu tahu kehidupan karyawan yang sudah kamu PHK sekarang ini seperti apa? Dia diam dan berkata, enggak tahu Bu, aku sudah enggak ngurusi, pusing Bu. Ngurusi yang masih ada saja sudah bingung. Kok ngurusi yang sudah kita putuskan? Apakah kamu kebayang nggak kalau bekas karyawanmu yang mungkin sangat baik tetapi terpaksa kamu PHK sekarang ini sedang sekarat? Wah, dia kaget. Bulani jangan gitu dong. Tapi mungkin kan orang itu di dalam kemiskinan yang sangat ya mungkin ya, tapi saya nggak tahu, nggak bisa berpikir Bu. Saya sedang konsentrasi untuk anak saya. Nah ini orang yang ternyata beku juga hatinya. Tidak mau peduli pada orang lain. Yang saya pikirkan sekarang ini, memang saya tidak lagi punya modal yang kuat untuk bergulir, terpaksa saya jual tanah, lalu nanti saya pakai untuk modal anak saya. Ini saja sudah berat, sudah bingung. Ya, ngapain berbagi kasih dengan orang lain, apalagi sudah diputuskan hubungan kerjanya. Saya nggak tahu di mana dia berada. Nggak pernah kepikir dan tidak pernah mau saya pikir. Nambah berat beban. Nanti saya stroke lagi. Ya, dia ketakutan dan karena itu dikatakan inilah orang yang beku hatinya. Bukan pemilik modal yang sebagai peminjam online saja yang beku hatinya melipat gandakan bunganya dengan sangat tinggi dan tega. Ya, kalau belum bisa bayar kemudian barang-barangnya diambil seperti Matius itu. Tapi ketika jumpa Kristus, Matius mengalami perubahan. Nah, kita yang sudah jumpa Kristus, mengapa justru kita yang memiliki hati yang beku? Perhatiannya tidak ada, kasihnya tidak ada, pelayanan kepada gereja tidak ada, pelayanan kepada Kristus tidak ada. Kita fokus untuk kenikmatan hidup yang kita katakan berat, tapi kita tidak mau membuat keluarga kita itu menjadi susah. Jangan sampai. Ya, jangan sampai anak, mantu, cucuku susah, oleh karena itu mari kita terus kerja keras. Enggak usah pedulikan orang lain. Ada banyak anak-anak yang kepingin ilmu dan tidak bisa beli buku. Wow, sekarang bisa itu lihat di Google saja. Ya kalau dia punya dana untuk beli kuota. Oh sekarang bisa itu baca saja di internet. Iya kalau dia punya internetnya. Wah, HP itu sekarang murah. Jangan katakan sekarang murah. Ada banyak orang kaya bisa jual tanah, ada banyak orang tidak mampu bisa jual HP-nya ya, untuk beli beras. Apakah kita pernah berpikir sampai ke sana? Jangan bekukan hati kita dengan menganggap remeh orang lain. Udah itu urusan orang lain, biar urus sendiri. Aku sudah terbeban dengan urusanku.
Mari kita belajar dari Matius. Dia tadinya beku hatinya, tapi berjumpa Yesus, merasakan kehangatan kasih, dan dia mau mengalami pertobatan. Kita yang sudah bertobat, maka seharusnya pertobatan itu lebih hangat lagi diwujudkan di tengah keluarga dan masyarakat. Bagaimana kita bisa menyatakan kehangatan kasih Kristus di tengah dinginnya hati di dunia ini? Banyak orang tega saling membunuh, saling memperkosa, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, berita kemarin lebih mengerikan lagi. Seorang perempuan pulang dari kantor naik kereta api sendiri, kebetulan sepi, malah diperkosa oleh 2 laki-laki. Mengerikan sekali. Itu orang-orang yang sudah beku hatinya, nggak mikir itu siapa, perempuan itu siapa. Ada bapak yang melakukan terhadap anaknya tega. Ya, lalu sekarang kasusnya ditutup dan mulai dibuka lagi. Itu beku hatinya. Ada banyak contoh yang beku hatinya. Apakah kita termasuk di dalamnya? Aduh, jangan sampai. Mari kita berjumpa dengan Yesus supaya hati kita kembali dihangatkan. Bukan beku hati, beku iman, beku kasih, beku perhatian. Tidak ada gunanya kita berdoa. Tapi kalau kita penuh dengan kehangatan kasih, memberikan perhatian, percaya pada Yesus, dan wujudnya nyata, niscaya kita bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih sukacita berpengharapan. Karena kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, yang mampu memelihara hidup kita. Dia sudah mengobati dosa-dosa kita. Sekarang mari kita bangun dengan kesehatan baru. Jangan bekukan hati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, ajarkan pada kami untuk kami bisa hangat di dalam kehidupan ini, di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Supaya kehangatan kasih Kristus yang bersama dengan kami ini dapat kami bagikan kepada sesama kami, dan sesama kami juga boleh merasakan kehangatan kasih Kristus yang membangun, yang menguatkan, yang menuntun, yang menghiburkan, untuk kami boleh menikmati kehidupan hari ini dan masa depan. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin.